Apa kabar? Untuk hari ini coba kita lakukan pengukuran baterai atau aki dengan menggunakan baterai tester. Ya, di sini tersedia alatnya merek King Bolen dengan seri BM550. Oke, sudah jelas di sini ya. Tadi di dalamnya ada beberapa fitur untuk memeriksa kesehatan aki, status pengisian, dan internal resisten serta tegangan baterai. Selain itu juga kita dapat mengetahui berapa besar CCA yang ada pada baterai, sehingga pada saat kita mau mengganti sesuai dengan kondisi baterai sumbernya, bukan hanya sekedar perkiraan kita yang seperti biasa kita lakukan. Nah, untuk pertama-tama di sini kita tidak bisa menghidupkan alat ini karena alat ini sendiri tidak dilengkapi oleh baterai yang tertanam di dalamnya untuk menghidupkan alat tersebut. Namun alat ini mengambil sumber daya listriknya langsung dari aki ini sendiri. Ya, sehingga pada saat nanti positif ini kita tempelkan ke kutub positif seperti ini, ya, sedangkan negatif ini dipasang pada kutub negatif. Ya, nah seperti ini. Nah, secara otomatis alat ini akan menyala dengan sendirinya. Nah, di sini masih loading. Kita tunggu sebentar. Nah, ini saya sandarkan saja ke baterai yang lain. Ya. Ya, di sini ada baterai tipe. Ada 6 volt, 12 volt, 24 volt. Untuk memilih sebenarnya kita sederhana, tinggal pencet tombol ini. Nah, ini berkedip berarti ini sudah mengarah pada 24 volt karena kita memakai aki yang spesifikasinya sudah jelas tertulis di sini 12 volt dengan pengecasannya ya 3,5 ampere per jam. Berhubung aki ini 12 volt, ini kita pindah dengan menurunkan atau menaikkan ini juga bisa. Contoh saya naikkan. Nah, akhirnya bergeser pada menu aki atau baterai 12 volt. Kemudian kita tekan OK. Nah, di sini langsung menuju pada di sini ada fitur yang berisi apa? Baterai tipe seperti bilang kita tadi, ada 12V. Kemudian di sini ada kedap-kedip CCA ya. Ini bisa kita tentukan ya. Ini bisa turun sampai kita cek berapa turun maksimalnya. Angka paling kecil untuk menentukan besar kecilnya CCA. Angka paling kecil 100. Kemudian pada saat naik ini ketemu berapa? Coba cek. Kayaknya 1000. Oh ya, mungkin sampai 9.000-an. Oke, kita kembalikan ke 500 dengan menekan tombol ke bawah, tahan. Seret. Gak usah kita lanjutkan tadi ya sampai tinggi atasnya berapa. Nah, kita arahkan ke 500. Terlalu jauh. Oke, 500. Oke, sesuai dengan setelan awal pada saat kita melakukan start tadi. Ya, sudah 500 ya. Jadi kita tidak perlu merubah atau menginput nilai yang kita tentukan, cukup langsung di 500 saja biar cepat. Ya, kemudian kita tekan OK. Nah, di sini masih proses loading pembacaan mengenai CCA baterai. Di sini kondisinya 16. Kondisinya pur. Kemudian untuk CCA sendiri, nah seperti contoh saya mengambil untuk mengetahui standar CCA pada baterai YTZ5S Super MF Avecta. Ya, di sini 12V30H. Di sini saya menghitungnya sangat sederhana kawan. Contoh, saya menggunakan rumus seperti ini. CCA sama dengan AH dikali konstanta yang sudah ditentukan, yakni 7,25. Nah, kita ambil di sini. Ya, CCA pada baterai ini tercantum
berapa kira-kira? 3,5. Oke. Di sini kita tulis 3,5 Ah. Kemudian dikali 7,25. Jadi dari angka ini ketemu berapa? 25,375. Berarti CCA untuk Agi ini standarnya nih 25,375. Sementara hasil pengukuran di sini tercantum sesuai ini 16 CCA. Berarti di sini ada selisih. Sehingga dampaknya di sini apa? Dampak di sini ya, karena CCA berfungsi untuk start awal kendaraan. Jadi kebutuhan arus selama start kendaraan selama 30 detik sesuai dengan standar yang kita pakai, karena standarnya ada standar SAE J537 atau DIN ataupun IEC. Jadi kalau kita memakai SAE tadi, durasi waktu pengosongan arus selama di sini 30 detik dan tegangan baterai minimal pada angka 7,2 volt. Nih. Berarti kalau dalam 30 detik dilakukan start, kondisi tegangan Agi masih di atas 7,2, berarti Agi tersebut masih diibaratkan layak digunakan. Tuh, ya. Kemudian pada fitur ini berisi apa lagi? Ya, saya dekatkan alatnya. Ya, kemudian di sini ada SOH. Apa ini SOH? Berarti di sini menunjukkan kesehatan Agi. Ya, dengan kondisi kesehatan ini 0%, berarti ini bisa dikatakan Agi tersebut sudah tidak sehat. Ya. Kemudian kita cek ada fitur apa lagi di sini. SOC, apa itu SOC? Status of charge. Ya. Di sini kondisinya juga kosong. Ya, 0%. Ya, sehingga di sini tidak ada yang namanya muatan isi dari Agi tersebut. Ya, karena minimal untuk muatan pengisian itu ada pada angka 70% sampai 100%. Nah, berhubung di sini 0, berarti Agi ini sudah dinyatakan tidak menyimpan pengisian arus Agi. Ya. Di sini ada apa lagi? Di sini ada yang namanya R, internal resistance, tercantum 162,38 miliohm. Semakin besar ya resisten, berarti semakin besar pula hambatan yang ada. Karena apa? Resisten internal ini diibaratkan Agi melakukan starter awal. Ya, diibaratkan sedang melakukan starter awal. Nah, di sini terdapat beban 162 miliohm. Nanti coba kita bandingkan dengan Agi yang lain sebagai perbandingannya. Kemudian di sini ada apa lagi di sini? Silau ya. Di sini baterai, tegangan. Di sini tegangannya 11,94 volt. Oke, di sini tegangannya masih ada. Cuma itu tadi antara SOH, SOC ini semuanya dalam keadaan kosong. Berarti Agi tersebut tidak layak digunakan. Jadi untuk starter kendaraan di sini sangat berat sekali. Ya, ini untuk informasi yang ada pada Agi nih. Nah. Oke, kemudian kita melakukan uji coba pada yang lain. Oke, saya ambil contoh. Nah, nih ada Agi di sampingnya, yakni Agi Astra. Oke, ini langsung saya colok saja ya, langsung saya pindah. Ya, langsung saya matikan. Kemudian kita pasang lagi. Oke, alat sudah nyala. Oke, masa loading. Oke, sudah menuju pada pilihan 12 volt. 12 volt berkedip-kedip. Kemudian di sini CCA tetap seperti tadi kita samakan sehingga tidak mempengaruhi hasil-hasil yang lain. Oke, kita nunggu hasil CCA-nya.
Nah, CCA di sini dihasilkan 4%, berarti malah sangat minim sekali. Ya, CCA-nya 4%. CCA 4%. Kemudian kita turunkan SH sama 0%, SOC 0%. Nah, ini resisten malah tambah besar lagi, 580,07. Dengan tegangan sama seperti tadi 11,13, hampir sama ya. Ya, ini CCA 4%. Oke, kemudian kita ukur baterai yang di sampingnya. Kita melepas min agar lebih cepat. Pemasangan kita melalui plus. Oke, kemudian min aki loading. Nah, ini 12 sudah dipilih, 12 volt, CCA sama, kita tentukan ya, kita menunggu hasil pembacaan alat berapa CCA-nya. Nah, di sini 1%, SUH 0%, SUC 0%. Wah, resisten malah tambah besar, 1860,89. Berarti aki ini sudah tidak layak. Oke. Kemudian tegangannya malah hancur parah ini, 3,94. Ya, berarti sesuai dengan yang tercantum pada pojok. Di sini pur, berarti aki tersebut dalam keadaan kurang daya atau miskin kan. Ya, kemudian kita lepas min aki plus, lalu kita pasang plus, pasang min. Nah, kalau ini aki mati total ya, sehingga pada saat alat ini sudah terpasang min plusnya, nah kondisi alat ini mati. Nah, kemudian kita coba satu aki lagi sini. Oke. Nah, oke, kemudian kita pasang sama seperti tadi, plus kemudian min. Nah, ini sama juga mati. Oke. Berarti dari keempat aki di sini semuanya dalam keadaan kondisi aki yang tidak layak digunakan. Ya. Dan itu saja, mungkin banyak kekurangan atau apa yang lainnya, silakan tulis di kolom komentar. See you next time.